Mantan aktris cilik dikabarkan akan bergabung dengan girl group 2022 Idol, label baru Hype. Beberapa minggu yang lalu, Hype mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan label independen baru mereka, Idol, All Doors One Room. Kepala Brand Officer Hype, Min Hee-jin, yang sebelumnya adalah Direktur Kreatif di SM Entertainment, menjadi CEO label dan telah sibuk bersiap-siap untuk girl group mendatang label itu. Menurut laporan, Idol telah bersiap untuk mendebutkan girl group baru sekitar tahun 2022 dan grup tersebut sebagian besar akan diproduksi oleh Min Hee-jin. Dilaporkan bahwa grup tersebut terutama akan terdiri dari peserta pelatihan yang direkrut selama Hype 2019 plus Global Audition. Hingga saat ini tidak ada berita lebih lanjut yang diberikan tentang girl group Idol yang akan datang, tapi dengan tahun 2022 semakin dekat, netizen yang bermata elang mungkin telah datang dengan satu calon anggota. Temui Ryu Hanbi, seorang peserta pelatihan tahun 2004 yang dikabarkan tidak hanya menjadi salah satu anggota dari girl group ini yang akan datang, tetapi juga menjadi sentral rumor grup tersebut. Gadis 17 tahun ini bukanlah pendatang baru di industri hiburan karena dia telah menjadi aktris cilik selama 7 tahun terakhir. Ryu Hanbi memulai debutnya tahun 2014 ketika dia berusia 10 tahun di serial JTBC The Eldest. Sejak saat itu, aktris berbakat ini telah tampil dalam berbagai produksi lainnya, termasuk Entourage, Scholar Who Walks the Night, Come and Hug Me, Argon, dan banyak lagi. Dan sementara tidak ada konfirmasi yang diberikan tentang Ryu Hanbi yang menjadi calon anggota girl group Idol, ada beberapa petunjuk yang dibuat oleh netizen yang tampaknya mengkonfirmasi berita tersebut. Instagram Ryu Hanbi @RyuHanbiMom baru-baru ini mulai mengikuti akun Instagram resmi Min Hee-jin dan Idol. Akunnya juga tertangkap saat berinteraksi dengan akun Idol dengan menyukai beberapa postingan mereka. Aktris cilik ini juga sebelumnya menjadi berita utama ketika rumor mulai beredar tentang penambahannya ke Hype label, tetapi ini tidak pernah dikonfirmasi atau disangkal. Dan sementara semua ini tetap hanya spekulasi, rumor kemungkinan penambahan Ryu Hanbi dalam grup mendatang sudah cukup untuk membuat hiruk-pikuk online karena visualnya yang siap menjadi idola. Fansite Master BTS Korea mengklaim mereka dilecehkan dan diintimidasi di konser Permission to Dance on Stage di LA. Dalam fandom K-pop Korea, ada individu yang mengambil foto dan video berkualitas tinggi dari idola favorit mereka dan membagikan foto tersebut di situs penggemar. Orang-orang ini disebut HOMA, kependekan dari Home Deck Master atau Master Situs Penggemar. Para master situs penggemar ini menjalankan situs atau akun media sosial untuk para penggemar di mana mereka mengunggah foto-foto terbaru dari idola favorit mereka. Homas ini telah menjadi bagian unik dari budaya K-pop Korea karena mereka memainkan peran besar dalam pemasaran alami grup idola dengan membagikan foto dan video berkualitas tinggi mereka. Dengan meningkatnya ketenaran grup idola, Homas sendiri juga mendapatkan ketenaran karena penggemar mulai mengenali karya mereka. Namun baru-baru ini ada ledakan dan keluhan dari beberapa Homas BTS Korea karena mereka mengklaim bahwa mereka dilecehkan dan diintimidasi oleh penggemar BTS internasional di konser Permission to Dance on Stage di Los Angeles. Berbagai BTS Homas pun turun ke media sosial untuk membagikan pengalaman mereka di konser itu. Seorang Homas menulis, "Tolong hentikan serangan fisik yang sembrono di konser." Dia melanjutkan menulis, "Di tempat konser untuk Permission to Dance on Stage di LA, beberapa penggemar lokal akan berbisik jika seseorang yang terlihat Korea, Cina, atau Jepang berjalan melewati mereka. Kemudian mereka akan menganggap kita orang Korea dan bahkan melecehkan kami. Dengan banyak orang yang merekam kami dengan ponsel mereka, mengancam akan mengunggahnya di TikTok, Instagram, dan Facebook." The Homa mengungkapkan bahwa ada banyak fans lokal yang berkumpul untuk menyerang dan memfitnah siapa saja yang terlihat seperti Homa Korea karena hal-hal palsu dan negatif yang mereka baca secara online. Dia menulis, "Kalau kita, Homa, melakukan ini hanya untuk keuntungan moneter kita sendiri seperti yang dikatakan penggemar lokal atau yang penerjemah katakan, lalu kenapa kita mempertaruhkan hidup kita untuk membeli tiket konser yang lebih dari 500.000 won? Kalau kami melihat BTS sebagai alat kami untuk mendapatkan uang, maka kami tidak akan datang ke jadwal ini dan kami akan mendapatkan foto dari orang lain dan hanya menjadikannya barang dagangan untuk dijual. Kami datang ke sini mempertaruhkan hidup kami karena kami belum melihat BTS dalam waktu yang begitu lama dan merindukan mereka. Tidak akan menurutmu salah bahwa kita harus dipukuli? Apa kesalahan kita?"
Homa yang lain menulis, "Saya tidak meminta semua orang untuk mengikuti budaya Homa tanpa syarat karena sudah ada sejak lama dan kami juga tidak keras kepala. Saya harap orang tidak akan menghasut untuk memukul atau mengekspos informasi pribadi berdasarkan informasi tanpa filter tentang Homa. Konser offline mulai menakutkan." Dia melanjutkan menulis, "Ketika mereka memukul orang lain, mereka akan mengatakan permisi atau maaf dengan sangat baik, tetapi ketika saya mencoba untuk mengambil foto dan tidak menghalangi pandangan siapapun, mereka akan memukul saya dengan sengaja. Kalau saya melihat, mereka yang memukul saya akan mengerutkan kening dan mengutuk saya dalam bahasa Inggris dan tertawa di antara mereka sendiri. Ini benar-benar menunjukkan level mereka. 2 tahun lalu, saya mengalami begitu banyak rasisme dan intimidasi juga." Homa lain menulis, "Biarkan aku mengatakan satu hal, dengan hati seperti apa kamu berburu Homa, sangat jelas kamu bersenang-senang dan itulah yang paling menyakitiku. Menertawakanku dan berpura-pura meludahiku, aku juga melihat bagaimana kamu terlihat sangat bahagia seolah-olah kamu menangkap mangsa. Bahkan ada orang yang menarik rambutku, mendorongku dan memukulku. Aku menahannya karena harus mengambil foto Taehyung, tapi apakah menyenangkan menyiksaku?" Banyak penggemar Korea lainnya bergabung dengan percakapan di Twitter dan mengungkapkan kemarahan mereka pada bagaimana Homa Korea diperlakukan di konser LA. Para penggemar ini menjelaskan bahwa banyak foto berkualitas tinggi yang beredar di web anggota grup idola adalah berkat para Homa yang bekerja keras untuk mengambil mereka dan mengungkapkan kemarahan mereka atas intimidasi yang diterima oleh Homa ini. Yang ketiga, Mnet mengkonfirmasi BTS tidak akan menghadiri Mama 2021. Sebelumnya, outlet media mengungkapkan bahwa BTS tidak akan menghadiri Mnet Asian Music Award 2021 karena aturan karantina wajib yang baru di Korea Selatan. Korea Selatan telah mengamanatkan bahwa semua kedatangan di luar negeri terlepas dari status tempat tinggal harus melalui karantina wajib 10 hari. Karena BTS akan tampil di Jingle Ball Tour pada 3 Desember, mereka harus memulai karantina pada 4 Desember. Terkait hal ini, Mnet menyatakan, "Telah diputuskan bahwa BTS tidak akan tampil di Mama tahun ini. Sulit untuk menghasilkan video penampilan panggung karena jadwal, tapi kami sedang mempersiapkan video pendek untuk para penggemar." Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.